Rektor Universitas Mula Warman, kemudian Universitas Balikpapan, untuk Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Sama-sama. Para rektor, baik rektor Universitas Mula Warman dan Universitas Balikpapan, IKN Indonesia. Satu kali lagi, IKN Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Uniba, Profesor Izradinur. Kalau saya Isranur, dia Izradinur. IKN Indonesia Jaya. Ibu. Lalu kita zaman jadi nelayan itu. Saya belum aktif di Indonesia. Alhamdulillah, kita senang. Ini banyak sekali membantu kepentingan elemen masyarakat semuanya bersatu padu. Bulatkan tekad untuk membangun IKN. Saya kira itu. Berapa IKN? Saya Isadi Senal, Rektor Uniba sekaligus tim ahli otorita IKN. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan pesan dan kesaksiannya apa yang Ibu rasakan hari ini setelah acara Yang saya lihat, yang saya rasakan adalah kolaborasi antara pemerintah daerah dengan swasta dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini adalah kunci kesuksesan kita. Jadi jangan pernah berhenti berkolaborasi, sinergi, kolaborasi itu kunci. Ya, sekedar penutup, September 2019 Pak Hanif Dakiri menyatakan dukungan IKN dengan menyatakan Jakarta adalah pusat bisnis dan Balikpapan Kaltim pusat pemerintahan. 12 Januari 2020 di bulan ketiga nasional, Ibu Menteri menyatakan budaya K3 akan menjadikan IKN aman. Hari ini ketemu lagi, apa yang ada quote yang mau disampaikan secara khusus? Kalau kali ini karena saya menyaksikan sendiri kolaborasi sinergi, maka kolaborasi dan sinergi menjadi kunci IKN kebanggaan kita bersama. Oke, sukses Bu. Salam sama izin sekali. Ada ini yang Gempa ke-7 kalinya di Pasir. Tadi kan kita tahu penyebab gempa itu apa. Itu saya ada tulisan juga itu. Jadi setiap ada gitu, ada ketakutan. Nah, katanya tidak gempa. Kita coba uraikan ini jaraknya dari IKN 140 km. Terus penyebab gempanya ini adalah ini sesar seperti ini. Artinya pembangunan. Makanya sekarang yang kami akan beri itu adalah analisis risiko kedaruratan banjir, tsunami sama gempa di daerah sangat pada ini. Prof, saya itu gini, kalau orang biasa ya, lampu rostok kayak apa aja nggak ada yang perlu coba selebriti yang booming gitu ya. Iya. Satu lembar jatuh, dianalisa, sebentar lagi wah ini kena apa nih? Wah ini benar cuma satu. Orang lain rontok ini meledak. sudah berjalan, misalnya perencanaannya APPR. Ya, itu saya kan sama Tom berteman dengan Pak. Ya. Itu lanjut itu yang tol 5 seksi itu. Betul. Terus yang rumah ASN lanjut juga. Betul, dan pelaksanaan juga itu. Kemudian juga tim dari KLHK yang menangani masalah-masalah perubahan segala macam yang belum masuk. Akhirnya nanti akan jadi koordinasi pada depan. ATR BPN juga gitu Pak, sama. Peralatan juga. Jadi prinsipnya sampai ke investasi. Investasi itu nanti malah dari Masalah tanah kan dari mana ya? Iya, investasi itu nanti dari BKPM Mas. Jadi
sebelum ada struktur yang memadai, ini semuanya akhirnya yang ada satgas sekarang konsolidasi. Prinsipnya gitu Pak. Oke, siap. Terus untuk orang-orangnya ada perhatian juga ya? Terutama dari akademisi cerdik pandai yang akan menunjang dan juga menyukseskan pembangunan di IKN Nusantara ke depannya. Dari kami, evidence based policy itu sangat penting dan banyak penelitian, banyak riset, banyak pemikiran yang tentunya akan memperkaya gerak langkah dan suksesnya pembangunan IKN ke depan. Saya di pengalaman sehari-hari ini banyak ketemu dengan berbagai kalangan, berbagai tokoh. Pak Rektor ini menurut saya tokoh yang sangat murni niatnya dan amal jariahnya sangat tinggi sekali dalam memajukan bukan hanya Kalimantan Timur, tapi bagaimana ibu kota negara Republik Indonesia ini akan berhasil. Dan sangat bangga bisa berkenalan dengan tokoh Kaltim yang sangat memiliki jaringan yang luas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sukses, sehat selalu. Mohon maaf, buku terkait iya. Nusantara ini. Oh iya. Iya. Bagaimana IKN Nusantara? Masalah pertanahan di sana. Masalah pertahanan terus kita pantau. Yang jelas itu adalah pelepasan kawasan hutan, sehingga nanti untuk pembangunannya saya kira sebagian utamanya nanti adalah dari pelepasan kawasan hutan dan ada APL-nya sebagian yang harus kita bebaskan. Siap, saya usulkan juga masyarakat lokal bisa punya tanah di sana. Oh gitu. Teman-teman Nanti dipegang oleh otoritas. siap. Kayak ini warna bajunya ini ya, motor listriknya bisa pakai sekian izin mahasiswa kalau dicoba buku IKN Nusantara, ini kumpulan tulisan, ini semua konsepnya Pak Menteri ada di sini. Kalau ada yang bilang uangnya dari mana? Jawabannya ada di sini. Pak Menteri itu jawaban. Terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Balikpapan menyempatkan diri untuk memberi kuliah umum di hadapan mahasiswa Universitas Balikpapan. Menko Perekonomian menyampaikan jika dalam pembangunan IKN Nusantara akan ada satu tempat pusat pendidikan yang menjadi role model. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Balikpapan menyempatkan diri untuk berkomunikasi sekaligus memberikan kuliah umum kepada sejumlah mahasiswa Universitas Balikpapan. Dalam kuliah umum ini, Menko Perekonomian membahas tentang pemindahan ibu kota negara atau IKN sebagai upaya pemerataan ekonomi, pembangunan, dan keadilan serta memunculkan pusat pertumbuhan ekonomi baru selain Pulau Jawa. Lebih lanjut, Airlangga berharap Universitas Balikpapan atau Uniba bisa ikut mewarnai pembangunan IKN sebagai pusat pendidikan atau Center of Excellence, yakni dengan pembangunan Green City, transformasi digital, dan pembangunan pembangkit berbasis sumber daya terbarukan. Dan tentunya berharap bahwa Universitas Balikpapan ini bisa mewarnai pembangunan ibu kota dalam bentuk Center of Excellence. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu adalah Green City, kemudian kedua transformasi digital, dan yang ketiga tentu pembangunan pembangkit berbasis renewable, dan yang akan dibangun di Kalimantan adalah hydropower yang ujungnya atau hilirnya bisa pengembangan industri berbasis hidrogen. Nah, untuk keseluruhan rencana ini diharapkan bisa ada pusat
studi di Universitas Balikpapan. Usai memberikan kuliah umum di Uniba, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung menuju lokasi IKN Nusantara dengan didampingi sejumlah anggota DPR RI dan Provinsi Kaltim untuk melihat langsung progres pembangunan IKN Nusantara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian Indonesia ini adalah sumber daya yang luar biasa. Batu baranya itu nomor 3 dunia. Nikel nomor 1 dunia. Kemudian sawit, energi terbarukan itu nomor 1 dunia. Ini kita miliki semua. Artinya apa? Kita bisa mempengaruhi dunia dan IKN menjadi epicentrum ekonomi baru untuk Indonesia. Dan nanti bisa jadi kiblatnya Asia Tenggara, Asia dan dunia itu ada di IKN. Ini gagasan yang luar biasa dan kita harus topan. Kita harus mandiri untuk pangan. Nah, your country can do for you, but ask yourself what you can do for your country. Saya ingin di setiap yang hadir di sini tanya diri sendiri apa yang bisa diberikan ke IKN. Tadi Pak Wamen sudah bilang kita harus menjadi bagian dari sejarah itu. Kami berharap Uniba seperti itu. Undang-undang menyatakan, Undang-Undang IKN nomor 3 tahun 2002. 1. IKN itu kota dunia untuk semua. Untuk Kaltim, untuk Indonesia, untuk dunia, untuk manusia, untuk monyet, untuk tumbuhan, jadi semuanya. Itu memang prinsipnya begitu. Tidak akan ada yang dirugikan. Yang kedua, IKN adalah sumber identitas nasional. Jadi IKN itu Nusantara. Ya. Nah, kalau kita bicara identitas nasional, itu Pancasila. Kalau kita bicara Pancasila, Soekarno di PBB itu menyatakan 1 percaya kepada Tuhan, beriman. Yang kedua humanis. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat demokratis. Yang kelima adil untuk semua. Jadi bukan untuk sepaku saja, bukan untuk Jawa saja, tapi untuk semua. Ya. Nah, kalau kita, ini satu hal saya kemarin sudah sampaikan di otorita, beriman itu punya makna. IKN itu harus bersih, indah, modern, aman, dan nyaman. Kalau itu dipakai, insya Allah semua akan tercapai. Yang terakhir, IKN itu adalah penggerak ekonomi masa depan. Semuanya harus melihat potensi itu untuk membantu menggerakkan ekonomi nasional, apalagi ini Alki 2. Kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka ada beberapa poin untuk menjadikan IKN sebagai smart. Yang pertama, kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa IKN harus ada untuk kesejahteraan umum. IKN tidak boleh ada membuat ada yang menderita. IKN harus ada membawa manfaat bagi orang lain. Dan saya puji otorita IKN yang saat ini melakukan pemberdayaan. Salah satu prinsipnya bahwa jangan mereka jual tanahnya kemudian setelah itu miskin, tapi bagaimana mereka diberdayakan. Yang kedua, masih di pembukaan Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak akan pernah maju tanpa masyarakat yang cerdas. Kota yang cerdas harus ditunjang oleh masyarakat yang cerdas. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas karakter, dan lain sebagainya. Karena kalau orang punya keyakinan, apapun bisa dilakukan. Masyarakat yang harus smart. Yang ketiga, melaksanakan perdamaian dunia. Pertahanan Indonesia ke depan ditentukan bagaimana dia memposisikan diri. Jangan menciptakan musuh. Pandai-pandai mempertimbangkan, karena negeri kecil sekecil misalnya Timur Timur tidak bisa sekarang ini seenaknya diserang. Kita harus masuk dalam kawasan dunia, karena perang sekarang ada juga perang ekonomi. Kalau diberi sanksi sudah tidak bisa, ya kan? Tadi IKN yang sudah ditulis dalam buku oleh rektor, kira ini satu hal yang bagus dan menjadi referensi buat kita semua. Siapapun yang ingin tahu tentang IKN, baca buku yang sudah ditulis dari IKN.
Ya Pak Menteri, yang pasti besok kita sama-sama. Tapi besok saya sebagai otorita IKN. Lembaga Republik Indonesia. Untuk deklarasi moderasi beragama, saya panggil satu persatu ke depan. Yang pertama, mewakili Islam Agung Syahrir. Standar internasional. Ya, tapi fokusnya di sini adalah pada riset terapan. Berguna atau risetnya digunakan kan? Dijadikan suatu acuan kan? Tadi terus tinggal digas aja. Ya, gini. Oke, nah terus. Ya. Nggak ada spionnya. Belum ada spionnya. Iya. Oke ya. Udah, mundur aja, langsung mundur aja. Ya, nah, otomatis ya. Dalam persiapan. Halo Bapak, apa kabar? Budaya IKN Nusantara, tepuk tangan sekali lagi dong. Penyampaian Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal ini akan diwakili oleh tim ahli Otorita IKN Bapak Isradi Zainal. Kepada Bapak kami persilakan. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan bahwa otorita memegang tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bahwa Ibu Kota Nusantara itu punya 3 tujuan. Yang pertama, kota dunia untuk semua. Jadi kota dunia untuk semua. Jadi suatu saat itu sudah divisionkan bahwa kita akan punya ibu kota yang mungkin kalau kita bayangkan tidak terbayangkan, salah satu kota terbaik di dunia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 adalah simbol identitas nasional. Makanya Pak Jokowi menyatakan bahwa namanya Nusantara. Jadi untuk semua. Mengutip perkataan Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan bahwa Nusantara atau Ibu Kota Nusantara itu untuk semua suku di Indonesia. Yang ketiga adalah penggerak ekonomi masa depan. KKN dibangun dengan bersih, ya. Jangan ada KKN di sana. Karena dengan tidak adanya KKN, insya Allah itu akan sukses. Sebagai penutup, IKN oleh tim otorita itu diistilahkan dengan 3 hal. Yang satu I itu adalah investment, yang kedua adalah knowledge untuk K, kemudian yang ketiga N adalah network. Artinya apa? Suka atau tidak suka, pembangunan IKN membutuhkan investasi. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk pengembangannya. Yang ketiga, network yang jelas untuk memperbaiki. Akhirnya sebagai penutup saya sampaikan, mudah-mudahan acara malam ini berkah. Saya ucapkan selamat ulang tahun lagi kepada Bapak Gubernur atas nama Kepala Otorita. Terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan paparan dari Otorita IKN. Sekali lagi saya sampaikan, saya yakin dengan dukungan DPD Republik Indonesia, dukungan semua hadirin, IKN yang kita cintai, IKN yang menjadi penggerak ekonomi masa depan, IKN yang menjadi simbol identitas nasional, dan IKN sebagai kota dunia untuk semua akan terlaksana. Mohon maaf kalau ada yang kurang, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak berkenan untuk tetap berada di depan sini. Kami undang kepada pimpinan
Pemberian cindramata diawali oleh dari Ketua BKSP kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Siap, Ketua. Gubernur DKI. Mana fotonya? Oke, terima kasih Bu. Pasangan. Aku tadi ngapain banyaknya Selanjutnya penyerahan cindramata kepada perwakilan dari Ketua. Di Ibu Kota Negara. Sebagai pengantar, saya sampaikan bahwa sebelum saya menjadi rektor di tahun 2019 di saat IKN belum dipindahkan, itu jabatan saya adalah dekan teknik di Balikpapan sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim dan Kalimantan, yang ketika ditanya saat itu apakah tenaga pasar utara itu layak untuk jadi ibu kota. Jadi belum dikasih tahu sama Pak Jokowi yang menetapkan sebagai insinyur profesional yang kemudian berteman dengan dunia kita karyawan ini pada semua ada yang juga waktu PII. Kita berdiskusi akhirnya disimpulkan salah satu tempat yang terbaik di Kalimantan adalah di Penajam. Ini perlu karena terkait pemindahan itu saya mau kasih pesan bahwa argumen dari luar itu didukung oleh banyak ahli. Kemudian kebetulan tanggal 26 Agustus saya ada di Bali bertemu semua rekan teknis Indonesia. Jadi pagi hari 26 Agustus 2019 Pak Jokowi sampaikan IKN di Kalimantan Timur. Saya bertemu dengan rekan teknik UI, rekan teknik Unhas, rekan teknik UGM yang kebetulan Ketua Board rekan teknik Indonesia, kemudian bercerita kepada semua rekan teknik Indonesia yang backgroundnya adalah profesor, orang-orang hebat yang tentu saja kita tahu kualitasnya. Itu pertama kali yang menyatakan Forum Rekan Teknik Indonesia mendukung cintanya ibu kota. Tetapi nol sekarang itu aja Pak Duta. Next ya, itu pengantar aja. Jadi saya biasa dalam berdiskusi dengan orang kalau ada yang saya tidak setuju ini. Kalau saya pertemukan dengan beberapa teman-teman yang kebetulan di Forum Rekan Teknik Indonesia yang dia akhirnya ketika saya jadi rektor juga, saya mengajak karena kebetulan kita pilih jadi sekjen rektor PII Persatuan Insinyur Indonesia itu bertemu dengan rektor, kemudian setiap ada masalah yang kurang main. Ada aspek apa itu kita diskusikan. Ada banyak rektor yang mendukung pemindahan dan rektor-rektor nomor 1. Kebetulan teknik itu baru-baru lagi baru rektor di Surabaya. Jadi itu adalah di kampus juga biasanya kami panggil yang paling vokal, yang paling menentang IKN untuk diskusi secara akademik. Biasanya itu. Tapi begitu jangan berdebat. Ketika masuk dunia banyak bicara fakta. Ya kita harus bicara. Itu sekedar pengantar aja untuk sekalian. Next. Ya, dari tadi di panitia saya dikasih salah satu topik yang pokok bahasannya antara lain perencanaan pembinaan ibu kota negara itu tadi Pak Jokowi sudah ambil apa yang saya sampaikan dan kita semua sebenarnya untuk kondisi kayak sekarang sudah. Bapak Rektor Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Isra Zainal MT MHMM. Terima kasih Bapak. Deklarasi bersama. Lembaga Adat Paguyuban Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara lembaga adat, ini ada dua hal yang berbeda sebenarnya dengan paguyuban suku. Kalau kita bicara lembaga adat, itu biasanya identik dengan kalau sekarang yang
berkembang itu kesultanan, ya, kemudian kerajaan-kerajaan yang ada, dan khusus Kutai dan khusus Kalimantan Timur ini sejarah mencatat bahwa kita pernah punya kerajaan besar, Kesultanan Kutai, Kesultanan Basir, ya, Kesultanan Basar, yang secara kenegaraan memang pernah jadi kepala daerah istimewa, ya kan. Jadi kedudukan itu sangat kuat dan juga sejarah mencatat, ya, kalau bicara lembaga adat di Kalimantan Timur itu saya bahasakan seperti ini. Kalau kita lembaga adat atau paguyuban suku di Kalimantan Timur, satu tapi banyak tapi satu, ya kan. Saya kasih contoh. Ini sekedar sebelum kita bicara perang, karena tadi materi sudah panjang lebar diberikan. Di zaman Sultan Kutai itu pasukan-pasukan Bugis khususnya Wajo itu menjadi bagian dari kesultanan. Begitu juga beberapa suku lain mendukung eksistensi kerajaan ini dalam mensejahterakan masyarakat dan mendapat pengakuan dunia. Yang saya mau pesan, begitu juga Sultan Pasar, Kesultanan Pasar. Panglimanya salah satunya adalah orang Bugis. Begitu juga dengan suku lain. Yang saya mau pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa meskipun di sini banyak macam paguyuban suku, banyak ada beberapa lembaga adat, akan tetapi berdasarkan kesejarahan kita, satu untuk semua dan semua untuk satu. Itu yang harus kita pegang. Sehingga dari sisi akademi berdasarkan data-data itu, Kalimantan Timur sejogjanya tidak boleh ada friksi antara satu suku dengan suku yang lainnya. Itu fakta sejarah. Jadi berbahagialah kita di Kalimantan Timur. Ini secara khusus juga saya sampaikan. Rahasia kenapa Kalimantan Timur atau IKN ada di Kaltim, yang tercatat dalam sejarah Indonesia, sejarah dunia dan di mata Presiden, bahwa satu-satunya wilayah di Kalimantan yang kita anggap tidak ada cekcok suku satu sama lain adalah Kalimantan Timur. Dan saya rasa ini tidak bisa lepas dari peran lembaga adat. Sebelum bicara peran lembaga adat dalam kaitannya dengan paguyuban suku, akademis dan dalam membantu tugas politik di Kaltim. Jadi kita kumpul di sini lembaga adat dan paguyuban suku untuk membantu saudara kita yang ditugaskan oleh negara menjaga keamanan di Kaltim, termasuk di Ibu Kota Nusantara. Dan karena itu tugas negara, saya menganggap dan apresiasi juga kepada Polda Kaltim yang memberi ruang kepada lembaga adat dan paguyuban suku untuk berkiprah di dalamnya. Bagi lembaga adat, kemudian bagi paguyuban suku, teman-teman semua harus berterima kasih. Kenapa? Ini pertanda pemerintah Indonesia mengakui keberadaan Bapak Ibu sekalian. Ini pertanda bahwa negara mengakui bahwa lembaga adat paguyuban suku punya pengaruh yang besar. Ini pertanda bahwa Polri menyadari hanya sinergi antara semua pihak, lembaga adat, paguyuban, akademisi, dan semua pihak termasuk media yang bisa menciptakan keamanan dan ketertiban. IKN Nusantara dari Pakunagara Malaysia dan Indonesia. Selamat atas musik pemikirannya. Siap.
Ministry of Youth and Sport, provincial government, Balikpapan government, and I think OICCA who given me a chance to be the host of this event today. I know that the reason why is Kalimantan as the host of this event because of the new capital city of Indonesia. And I know also that tomorrow morning you will go there. So as the host, besides discuss about the enhancement of youth in creative economy and technology, we discuss or sharing session also about the new capital city of Indonesia. It means that you know what is the reason for the location of the new capital city of Indonesia. Ya udah, jalan. Insya Allah tanggal IKORES ini Choose to inspire and be inspired. Here in University Malaysia. Hadirin dimohon berdiri. We are successful. Now, this is the high time for us to listen to the speech for the Mayor of Balikpapan. Therefore, we invite Mr. Ahmad Masud to come forward to listen. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Good morning. Mr. Rector, Mr. Dean, distinguished guests and ladies and gentlemen, first of all, I would like to say thanks to the Master of Ceremony who given me a chance to speak to all of you. In this occasion, I would like to say welcome to all of the participants, especially the Rector and Speaker. Today, according to the committee, we carry out international conference about applied smart and green innovations. As you know, the green innovation refers to all aspects of innovations related to green product and process. I think this is a good thing for our society nowadays. And of course, it will benefit to our nation or also to international community. Thanks to University of Hasanuddin for the cooperations. And I do hope that the next time we can make cooperations, especially about the new capital city of Indonesia. If you have enough time, please come to my campus. Just now I discussed with Mr. Rector, Mr. Dean, that Balikpapan University will welcome you today, and we can have lunch together, discuss together about the future of our country, especially about smart and green innovations. Thank you so much for the cooperations. And we do hope that the international conference today will success, and we wish you a happy international conference
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, Pak Rector. It is a privilege for me to be sitting here with the Rector of Universitas Balikpapan. I'm so delighted to be able to come here close to our new capital, national capital, and we are hoping that all university around, and especially UNHAS, are fully committed to be able to ensure that our new capital is really the state of the art, science, technology, and innovation, to be able to be contributing to make our new capital become a modern city, but also green city, sustainable city. Sustainable really means not only in terms of ecology, but also economy, and most importantly also socially sustainable. So this is the disciplinary needs for this new capital, and I believe that the role of university, including Universitas Balikpapan, it is very crucial to support this, what we call the new era, the new civilization. And we hope that Universitas Balikpapan, of course, with all other universities in Indonesia, including UNHAS, are encouraged to improve the quality of the human resources, to be able to really put this new capital as one of the new momentum for our nation to be equal or even better compared to other nations. Strong, and what we call in G20, we need to recover stronger, recover together. So we need to be together and we need to be stronger. And yes, let's begin. Okay, thank you so much. I think we are about to leave to the airport. You know that my university needs you help, because I just now the head of authority had asked to give proposals. So we asked Hasan University what kind of it depends on it. As you know that there are about 200,000 people for employment here nowadays. So I want to discuss further with you. We will support. Yeah, do you have a vocational study? Yeah, I have. Occupational safety and health. Okay. Pak Isran is the friend of Pak Bambang Susantono. When I met, he said my greetings to Pak Isran. Okay, thank you so much, sir. Thank you for nice. IKN ini akan dilanjutkan program ini. Saya berharap IKN ini menjadi kesempatan yang harus kita manfaatkan sebagai lompatan kemajuan Indonesia ke depan melalui pembangunan kota baru ini. Jadi ini tidak hanya sekedar membangun fisik kota, tapi juga mentransformasikan istilahnya tadi perilaku kita ke depan kalau hidup di IKN itu. Perilaku birokrasinya, perilaku masyarakatnya memang harus berubah menjadi negara maju. Menuju itulah makanya universitas atau perguruan tinggi di Balikpapan di Kalimantan Timur ini juga harus ikut menyiapkan masyarakatnya, ya kan? Biasanya kita terlalu ketinggalan penyiapan masyarakatnya. Ini nggak main-main, ini aja untuk membangun ibu kota baru yang untuk ke depan. Sekali lagi bukan hanya membangun fisik kota baru, tapi harus dimaknai membangun kota baru sebagai fasilitasi kemajuan Indonesia ke depan dari segi manusianya terutama. Harapan saya itu tadi, perguruan tinggi di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di Samarinda, itu bisa ikut berkontribusi menyiapkan masyarakatnya. Kalau ada ide-ide desain
desain untuk pembangunan di ibu kota negara, silakan. Siap. Ini ada satu hal yang saya sampaikan, kebetulan saya Sekjen Dekan Teknik Indonesia, pernah diskusi dengan Pak Menteri, dengan Pak Prof. Nisam terkait Blue City yang belum masuk. Kan sekarang Green, Smart, Sustainable. Jadi tadi bicara sama beliau Pak Danis terkait rencana pembangunan kemaritiman juga, karena kita kan Alki 2, alur laut Kepulauan Indonesia 2, mungkin untuk karena tekan apa ceritanya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru kan, itu gimana Pak Menteri? Ya saya kira kalau makanya tadi kita mau membangun kota apa ini? Siap. You just name it. Siap. Mau namanya Smart City, Smart Forest City, Resilient Water City, Flood Resilient City, ya kan? Blue City, Green Sustainable City, you just name it. Tapi yang penting apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengimplementasikan itu. Mau Blue City itu tidak hanya maritim. Siap. Ya kan? Blue itu kan air saja, simbol dari air. Jadi bendungan yang ada di dalam IKN tadi juga bisa menyimpulkan sebagai Blue City IKN ke depan. Siap Pak. Itu bos. Makasih banyak Pak Menteri. Kita perlu banyak diskusi lagi. Siap Pak, siap Pak. Makasih. Ya, tentu kita support dan dukung penuh. Ya gitu ya. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Ya, yang penting tenaga kerja dan SDM-nya semakin baik Pak Menteri. Kita persiapkan. Hasil penelitiannya itu bahwa khusus macet saja di Jakarta itu menyumbang 57 triliun per tahun. Iya. Karena apa? Kerugian akibat macet. Karena secara ekonomi dari inefisiensi So, dia tarik juga ya, dia tarik memang asing. Iya. Ibu kota pasti tarik. Nah, kalau misalnya tamu dari luar negeri itu kan kalau masuk Jakarta ngelihat suasana Jakarta yang padat macetnya begitu kan, Iya. Ya, wajar. Ternyata Pak Jokowi aja yang berani, saya lihat ini cepat, luar biasa. Karena kan itu juga udah perencanaan lama kan. Siap. Udah eksekusi. Iya, ini kan memang harus ada perencanaan juga eksekusi. Jadi jangan nunggu misalnya ini Jakarta nya sampai memang ada kebutuhan kita itu. Kalau lihat Jakarta kan udah terlalu padat kan. Jadi kalau kayak di Amerika itu kan New York itu kota bisnis kan. Washington itu jadi kayak kota politik dan pemerintah. Oh iya, jadi nanti kita nanti di sini politik dan pemerintahan. Nah, Jakarta itu jadi numpuk semua kan. Jadi bisnis di situ, pabrik di situ, politik pemerintahan di situ, pendidikan di situ, ya semuanya di situ. Karena emang kalau ibu kota itu kan jadi punya daya tarik baru. Jadi kayak jadi semacam gula itu. Sehingga pasti semut akan datang. Iya, dengan sendirinya otomatis ya. Menciptakan kawasan pertumbuhan baru. Mudah-mudahan. Ya, Tugas PKD ini. Kita bicara jangka 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, Pak. Kaltim, Ibu Kota, Kaltim. Apa pendapat Ibu? Orang sana bilang kalau misalnya budaya K3 dikembangkan, insya Allah Ibu Kota baru akan aman dari bencana dan segala hal. Silakan. Ini membangun sebuah ibu kota baru. Saya yakin dan percaya kalau dimulai dengan yang baru, dengan memperhatikan secara baik K3, insya Allah nanti ibu kota baru menjadi ibu kota negara. Yang kata Pak Jokowi akan menjadi smart city. Yang bilang itu IKN itu akan merusak saya sudah urus saja di IKN. Jangan sampai paradigma lama yang dia. Ya, jadi saya bilang kami 900 hektar, terus hutan tanaman industrial yang dikelola. 2019 hutan itu 50%, nanti yang ada 20%.
Jadi saya bilang, Rocky Gerung datang, Rocky Gerung juga ternyata tidak ada datanya. Kalah datanya atau apa itu ya? Iya kan, biar hebat tempatnya kalau nggak ada kan. Dia dapat bisikan. Jadi dia kejebak. Jadi apa yang dia sampaikan? Kalau misalnya teori dalam itu kita berlaku di IKN itu putar ditambah. Malah ditekankan kan? Ditekankan. Jadi dari 50% Orang kadang-kadang bahwa dikunci di 70 yang sisanya itu yang baru bisa. Ya saya kan besar semua kayak Mau basa-basi dia nggak ngerti maksudnya kan apapun kita tidak seberapa setiap tahun Kalimantan Timur sumpah kepala jadi saya lagi sama yang saya konfirmasi ke Bapak Faisal Basri yang barusan dia ngomong gimana? Tapi saya mau panggil, udah panggil aja Pak ya. Ya kan gini kan, saya kasih tahu dana itu tidak ada yang berkurang. Dia bilang itu ada untuk stunting. Saya kan tidak begitu Pak Romi. Jadi kayak gini, PUPR itu otomatis setiap tahun pasti dapat dana. Anggaplah dia dapat 100 triliun. 100 triliun itu mungkin akan dibangun di Jawa sebagian. Itu bayar dananya di Bapak. Berarti tidak ada yang hilang kan? Dananya dibutuhkan aja dana di IKN. Bagian dari mana? Tapi kemarin itu kelihatan. Meski hebat tuh kalau nggak punya dana guys. Soalnya anginnya kenceng. Kan tahun depan kan tahun politik. Ini ada berapa pompa nanti 4 ya? Nah, pompanya itu ada 4. Jadi ada pompa 4 yang 3. Yang dari tadinya dari luar negeri. Yang dari luar negeri itu. Rencana selesai kapan? Ini sudah pemasangan pompa ya? Lain lagi Pak. Lain lagi ya. Nanti ininya di atas sini Pak. Kalau pompanya nggak termasuk kali ya? Enggak termasuk. Betul. Terus transmisinya? Lain lagi ya. Itu target kapan Pak? Ini yang lagi kita dorong nih Pak. Makanya air bersihnya yang sementara di sana pakai iya. Artinya ini penggunaannya kapan? Tahun depan juga bisa. Di luar sini. Ada filter. Ini pompa aja. Nusantara. Pembangunan kawasan dan koordinator 3. Yang pertama kali waktu kita pertama kali terbentuk itu pertama kali juga. Bahwa posisinya juga yang masih belum ada sama sekali. Oke, yang saya mau tanyakan. Ini kan surplus kita ya. 7%. 60 orang. 40 support profile. Tapi ya. Sama 2 di sini. Oh, 2 di sini ya. Iya. Saya lama di Jepang. Pernah di Jepang saya sampai ke kampung. Kalau dia pakai teknik ini kan dia bisa materialnya orangnya tidak ada kendala tidak kualitas dan harusnya tidak orang prosedur. Ya lebih ke metode mereka. Kalau 5M kita ada ya. Saya pernah di Jepang. Tapi mana dia bisa lihat.
sejumlah rumah Bapak Menteri yang dibangun oleh Adikarya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan insya Allah sukses. Makanan, pokok di atas itu ya. Ini untuk lereng apa namanya tanam Pak. Rumah itu rumah Bapak Menteri itu Pak yang mulai biang. Main ke siapa? Udah disuruh tinggal di Afrika itu Pak. Nah, kan air belum siap, listrik belum siap Pak. Betul. Di sana baru sekitar 1.200 ya. Apa ya Pak? Sudah berapa orang? Banyak Pak. Iya, pekerjakan di sisi lain kita butuh waktu ya. Tapi yang saya kan di tempat mereka hidup ya ini di mana Pak? Di Kementerian tempat. Oh betul Pak. Kami di semua rencana ya itu juga sama Pak. Yang di Persir 04 itu. Ya Pak, itu rencana 24 rumah. Di sini 12 rumah. Yang sana itu 24 rumah. Ada 24 rumah. Ya, itu yang anak depan kayak ini semua ya. Dan ini ukurannya sama semua. Ukurannya beda kan setahu saya. Sama Pak. Sama. Semua menteri sama. Iya, sama. Biar Menko gitu ya. Iya sama. Saya lihat yang channel di presiden yang sudah banget. Saya di kantor presiden yang lagi dibangun. Izin Mbak menyampaikan untuk proyek Istana Negara dan lapangan upacara, alhamdulillah untuk progres masih ahead Pak ya. Ini untuk Istana Negara, gedung Istana Negara. Sini yang lapangan upacara berada di depan kita ini. Lapangan upacara nanti kita di sini ya. Betul. Benderanya nih ini ya. Bendera. Sukses selalu teman-teman, semoga sehat. Amin. Assalamualaikum. Ini kan mereka kan stempel satu di stempel langsung aja Pak. Udah kayak gini saja dulu ya. Iya Pak. Tahu sekarang kita di mana nih? Kita yang di sini. Di sini. Oh ini ada nanti. Ya, ini jalan flyover. Ini di atas dong ya? Ya, ini istana. Okay. Good day everyone. Now I'm in the new capital city Indonesia, especially in the top of the presidential place. Over there is State Palace, and you may see this is the capital city of Indonesia. This is the president office, and this is gondola. Gondola is equipment to lift the people. There are 2 persons will be lifted about 250 kilograms. Everybody behind me is Pas Pampres office, and this is I take the picture from the top of the presidential place. Today I'm here in presidential office. You know, this here we try to make load testing. Kantor presiden ini lagi menyaksikan pengerjaannya. Lihat dari dekat bagaimana progres pembangunan. Saat ini sudah 49%, 49,5% itu sudah terpasang semua. Kita berharap ini on time penyelesaiannya, ya. Insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Lagi mempersiapkan pemasangan bidadarinya seperti yang anda lihat. Ini lagi nunggu kawan untuk lakukan. Sekarang berapa? Sekarang 205 Mas. Dari totalnya katakan 4.000-an ya? 4.850-an kilo 1 bilah ya. Per bilahnya itu beratnya kurang lebih 350 kilo Mas. Tingginya 4 meter 44 cm. Terus lebarnya beraturan, ada yang 2 meter, ada 3 meter,
Ada yang lebih. Ya, 10 bilah 1 modul. Ya. Pekerja sekarang yang akan memasang ini berapa orang di sini? Ada 21 Pak di atas. Ya, semua satu mes semua kan? Ya. Oh, kalau di spaku masih banyak Pak. Ya. Yang ngerjakan spaku masih banyak. Ini untuk pemasangan aja. Iya. Panjangnya nanti berapa itu Pak? Saya dengar ini kan 4,5 atau 4,5 meter. Ya, 4,4 meter, 44 ya. Lebarnya sekitar 200 meter Pak. 200 meter. Tingginya 85. Dia akan dibungkus ya kan? Ya, dibungkus. Ya, jadi saya juga dari PT Masurya kebetulan bekerja sama untuk memastikan pengangkatan kami. Kita berdoa ini kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan tepat waktu dan selesai. Akhirnya ini gimana proses pengangkatannya nanti? Yang terus ada berapa orang yang akan diangkat? Ada 21 orang kan Pak? Ya. Jadi sebagian untuk finishing. Oh, udah pengangkatan? Udah. Hati-hati. Ini nanti ini ada ke sana, ini ke BD Dirasi ya. Itu buat ditanam kan ada ini kan. Bukannya enggak ada. Lah tapi ada ini apa namanya? Anggur ke dalam. Boleh tarik Kak. Jadi lukanya karena gesekan antara itu. Kalau pada tadi praktik tidak ada yang seperti tersawan kok tidak terangkat ke atas. Ada proses tidak. Oke, Bali, GWK. Gimana Pak? Dikasih penjelasan. Kemarin ke sini Pak. Oke, iya, lagi balik. Kemarin ada. Oh iya, di foto juga. Foto dari dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beliau nih dari KAI Nusantara ini catatan mulai dari sejak saya jadi tim ahli transportasi ke menjelaskan. Silakan dibaca untuk catatan apa solusinya. Oke, Mas. Oke. Siap, makasih Pak. Makasih.